Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, podcast Umatan TV kembali hadir di ruang sahabat-sahabat Umatan TV sekalian. Insya Allah dalam podcast Umatan TV ini menjadi ruang kita untuk selalu berzikir, berpikir, dan bergerak dalam menjalankan apa yang ingin kita harapkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Umatan TV sekalian yang dirahmati Allah, saat ini tentunya saya Hasan akan memandu untuk podcast kita kali ini bersama Ustadz yang keren, Ustadz muda yang selalu memberikan pemberdayaan, penguatan kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya di pesantrennya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Santri-santri? Sehat alhamdulillah. Keluarga sehat. Tapi istri sehat. Istri sehat. Yang di kampung juga sehat ya. Jadi gini Ustadz. Di kampung mertua sama orang tua. Alhamdulillah. Sebelum kita bahas lebih lanjut Ustadz, kaitan dengan iman yang sering diucapkan, sering kita dengar. Betul. Bahkan itu menjadi sesuatu yang selalu kita lihat, ya kita dengar. Dalam Al-Quran selalu ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, banyak itu perintah-perintah Allah pada kita. Nah, biar kita nggak keliru nih Ustadz memahaminya, ya, maka mohon Ustadz untuk memberikan arahan dan terutama materi buat kita agar kita mampu menjalankan kehidupan ini benar-benar menjadi orang beriman yang sebenarnya, bukan iman yang palsu. Nah, untuk itu tafadhol Ustadz untuk memberikan kepada kita semua apa sih iman itu? Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Abdul Nasir Hasan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita mengangkat tema hari ini tentang iman, ya. Yang sejatinya bahwa iman itu sebetulnya setiap manusia dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah diberikan potensi. Jadi nggak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa diberi potensi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, potensi ini, ya, ada yang mampu dikembangkan kemudian menjadi iman yang sebenarnya, ada yang hanya sebatas potensi, ya. Artinya nggak tumbuh berkembang menjadi iman yang sesungguhnya. Sehingga yang kita harapkan, ya, karena Allah sudah memberikan fasilitas yang memadai untuk kita menyempurnakan potensi iman kita supaya menjadi iman yang hakiki, maka kita harus memproses itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian iman yang ada dalam diri kita itu cuman sebatas angan-angan, bahkan hayalan. Karena ada sebuah asar yang cukup populer, ya. Laisal imani bitamanni wala bitahalli walakin ma waqira fi qalbi wa sadaqahul amal. Jadi bukanlah iman, ya. Apa itu tamanni? Itu angan-angan. Wala bitahalli, dan juga bukan hayalan, ya, menghayal atau ungkapan-ungkapan yang indah yang tidak terrealisasi dalam kehidupan yang nyata. Jadi hanya berhayal. Tapi walakin mauqira fi qalbi wa sadaqahul amal. Bahwa iman itu adalah keyakinan yang menghujam di dalam hati, ya, terukir di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Artinya iman itu harus terrealisasi, harus teraplikasi, jangan sampai tidak terrealisasi atau tidak wujud dalam kehidupan nyata kita, karena harus dibuktikan dengan realitas yang kita jalani.
Sehingga Al-Quran pun menyinggung ya, karena ternyata ada orang yang mengaku beriman sebetulnya tidak beriman. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ternyata Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, tidak, kamu belum beriman. Kamu belum menjadi seorang yang beriman. Sehingga pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah, bagaimana iman ini harus kita proses, kita tumbuh kembangkan supaya mampu menjadi iman yang nyata, ya, mewujud dalam kehidupan di dunia ini. Karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Itu barangkali ya, Ustaz Abdul Nasir. Ya, baik. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat Umatan TV, saat kita bicara iman itu ada satu kesatuan, Ustaz ya. Tadi antara keyakinannya, ucapannya, dan amalnya. Berarti dia kalau kita ibaratkan, kalau saya sering ibaratnya kayak kopi, Ustaz. Kenapa? Karena saat saya mau ngopi bilang sama istri, "Mi, kopi." Itu nggak dikasih biji-bijinya doang. Sudah satu paket ya? Satu paket. Ada airnya, ya, ada kopinya, bahkan ada gulanya, bahkan ada cangkirnya. Kadang-kadang ada singkong dan temen. Penyempurnanya. Penyempurna. Jadi padahal pesannya itu, karena itu ada satu kesatuan gitu ya. Betul. Ya, kalau contoh makanan enak, Ustaz. Artinya iman ini dalam diri kita. Ya, harusnya podcast juga ada sambil. Harusnya gitu ya. Iya. Iya. Ya, nanti PR lah Ustaz ya. Nanti dijamak lah Ustaz. Boleh ya. Nah, insyaallah disiapkan. Tinggal pesanannya apa Ustaz biar sesuai. Nah, jadi sahabat-sahabat Umatan TV itu bagaimana kalau itu nggak satu gitu Ustaz. Bisa jadi keyakinannya kuat tapi amalnya ya. Bisa jadi keyakinannya kuat, ngomongnya lantang tapi amalannya bisa nggak? Atau imannya lemah, atau memang itu harus jadi kesatuan, jadi disebut beriman. Betul. Ya. Nah, gimana Ustaz? Ya, jadi pada hakikatnya memang iman itu adalah satu kesatuan antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Namun dalam prosesnya, ya, karena memang iman itu kan tumbuh, berkembang, berproses, sehingga pasti melalui tahapan-tahapan yang diproses ya, karena biasanya iman itu terbangun pertama kali ya dengan keyakinan itu karena ada informasi yang menyampaikan ya, ada informasi yang menyampaikan, sehingga itu yang menjadi dasar keyakinannya. Sehingga bagaimana kemudian kita membangun keyakinan itu bukan hanya berdasarkan informasi ya. Kalau kita mau membahas secara detail, waduh ini tidak cukup 30 menit, tapi paling tidak tahapan-tahapan secara singkat itu ya harus kita ketahui. Tapi nanti kita bisa lanjut lagi Ustaz. Betul. Kalau memang ini. Jadi kalau berbicara tahapan iman sampai kepada iman yang sebenarnya itu dari mulai khabarul yakin, ilmul yakin, ainal yakin, haqqul yakin, sampai puncaknya adalah akmalul yakin. Jadi ada hierarkinya ya. Betul. Nah, tahapan-tahapan itu yang kemudian nanti dalam realitas itu mampu dilihat. Ya. Pada tahapan apa ya aplikasi itu dibuktikan, ya, dibenarkan, keimanan dibenarkan, ya, sehingga nanti kita bisa melihat. Karena kadang-kadang untuk urusan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dibohongi. Misalkan seperti ini, bohong itu kan bisa ya, kelihatannya tampilannya meyakinkan ya, karena kalau jalan munduk-munduk gitu kan, tampilannya bajunya baju takwa gitu kan, tutur katanya kan bisa saja dibuat sedemikian sehingga kelihatannya itu aplikasinya ya, rajin ke masjid misalkan ya. Jadi ada saja ya hal-hal yang seperti itu yang menunjukkan ini seolah-olah keyakinan.
Padahal nanti kalau yang dia lakukan itu bukan lahir dari sebuah keyakinan yang sebenarnya, itu nggak akan berjalan lama. Karena sebetulnya hal-hal yang terrealisasi dalam kehidupan yang tidak dilandasi dengan keyakinan yang benar, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu kan nanti harus karena Allah. Tapi dalam perjalanannya bisa orang-orang munafik itu kan menggambarkan bagaimana dia secara lahiriah sempurna. Ibadah bisa, ya kan, bahkan kadang-kadang ikut jihad juga. Ternyata bukan seorang mukmin, itu orang munafik. Makanya nanti perlu diuji bagaimana perjalanan keimanan kita dalam kehidupan yang nyata ini. Nanti ada tahapan di mana kita akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di situ bisa dilihat apakah ini benar-benar beriman atau wah imannya ternyata belum sampai iman yang sebenarnya. Jadi perlu nanti bisa terlihatlah dalam realitas. Berarti iman itu proses, Ustaz ya? Iya. Proses tadi Ustaz sampaikan dari proses menerima melalui informasi, tadi Ustaz sampaikan khobar ya. Lalu proses itu diilmui, dipelajari. Ya. Terus baru dipahami sehingga sampai diamalkan. Nah, tadi Ustaz juga sampaikan dia yakinnya bagus. Bisa jadi penampilannya bagus, betul, kelihatannya gitu ya. Kayaknya udah nyunah banget ya. Tapi ternyata niatnya, nawaitunya bukan karena Allah. Dan itu akan terlihat dalam perjalanan prosesnya. Iya. Ya. Nah itu berarti disebutnya apa itu Ustaz kalau begitu? Tadi apa orang beriman, munafik, apa kafir? Apa? Ya kan berarti dia ada yang tidak terhubung tuh antara keyakinannya, lisannya. Ternyata keyakinannya ini malah nggak Jadi nyambung. kalau bicara tentang apa namanya kondisi manusia itu ada mukmin, ya, mukmin, kafir, ya. Kemudian ada munafik. Ya. Kafir sama munafik sebetulnya dua tipe ini musyrik. Yang munafik yang musyrik, yang kafir ya yang musyrik. Tapi dalam kehidupannya nanti disebut kafir, ya, disebut munafik. Disebut munafik kenapa? Dia menutupi kemusyrikannya. Jadi kemusyrikannya ditutupi, ya, sehingga seolah-olah dia mukmin. Sementara kalau kafir dia nggak nutupin, jadi diperlihatkan kemusyrikannya. Jadi dua-duanya sama-sama musyrik. Artinya dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati karena bisa saja orang yang merasa sudah beriman padahal belum beriman. Sebagaimana tadi disinggung di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi dia melakukan sesuatu itu sebetulnya dia nipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal pada hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Kalau melihat gambaran ini menunjukkan bahwa ini perilaku orang-orang munafik sebetulnya. Orang-orang munafik, perilaku orang-orang yang dilandasi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Ya. Padahal pada hakikatnya menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi apa perbuatannya riya. Jadi dia berbuat yang seolah-olah ini adalah ibadah, seolah-olah kebaikan, padahal mah tujuannya riya. Riya itu ya tujuannya ingin dilihat orang lain. Ini nanti pasti akan terlihat sekali ketika misalkan karena yang dicari adalah penghargaan orang lain, yang dicari adalah sanjungan orang, ya. Ketika tidak menemukan itu pasti ya lama-lama nggak akan dia istiqomah. Iya. Nah, kaitan istiqomah nih, Ustaz. Nggak bisa menjalani dengan istiqomah karena niatnya bukan karena, tapi kalau niatnya karena Allah insya Allah istiqomah. Nah, kaitan istiqomah nih, Ustaz. Istiqomah kan tetap pendirian ya, konsisten, keren lah. Tapi
ada yang menyatakan sering jadi dalil, iman kan kadang naik kadang Yazid wa turun. yanqus. Iya. Ini kan lagi turun jadi maklumin aja. Iya. Nah, bagaimana agar iman kita konsisten, tetap naik, bahkan makin naik lagi, bahkan kalau turun ya segera naik lagi gitu. Nah, gimana itu Ustaz? Ya sebetulnya secara rumus itu Mm-mm. ada memang ya, iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Jadi kalau masih pada tahapan dia masih berani meninggalkan ya, amanahnya, berani meninggalkan tugasnya, itu masih dikatakan masih tadi ada yang kus. Tapi sebetulnya ketika berbicara keyakinan yang diproses dibangun oleh setiap mukmin, itu ada sampai pada tahapannya nanti iman itu akan terus mengalami progres, kenaikan terus. Iya. Jadi kalau digambarkan dalam tahapan keyakinan itu tahapan orang-orang yang sudah sampai hakul yakin. Keyakinannya benar ya. Dan ini diakui oleh semua ulama-ulama tasawuf bahwa keyakinan orang yang sudah pada merasakan kebenaran keyakinan itu sulit untuk, bukan sulit, nggak bisa untuk turun karena dia sudah merasakan nikmatnya sebuah keimanan, nikmatnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak tertarik untuk maksiat, nggak tertarik. Nah, kalau walaupun lagi susah-susah banget Ustaz. Iya. Walaupun ada tawaran kecantikan yang menggoda. Iya, sudah nggak seperti itu. Kalau sudah sampai pada hakul yakin itu, bahkan bisa jadi ketika, kan pernah ada kisah gimana? Yang ini perlu luar biasa kita menyikapi kisah itu. Jadi ada seorang pemuda yang sangat menginginkan gadis yang cantik, dan gadis itu tiba-tiba datang ke rumahnya. Bisa Ustaz ya? Menawarkan diri dengan gratis. Sehingga bergejolak lah ya namanya laki-laki normal. Syahwatnya, keyakinannya di sana bertempur, dan itulah jihadul akbar, jihad yang benar-benar. Tapi dengan keyakinan yang mantap ya, dia mengatakan bahwa aku nggak berani melakukan itu karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cuma berdua doang itu Ustaz. Padahal sudah dia datang ke rumah. Mempersilahkan. Barang bagus lagi Ustaz. Barang bagus coba kalau hari ini. Wah. Gimana, nggak bisa dibayangkan. Sangat kritis dan sangat ada tepi jurang. Tapi ternyata itu apa yang bisa sekokoh itu, bisa sekuat itu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin. Merasakan bahwa nikmatnya keyakinan itu tidak bisa tergadaikan dengan maksiat. Kan nggak mungkin kalau orang yang masih tadi yazidu wa yanqus. Iya. Orang lihat seperti itu ya, Allah Maha Pengampun ini, itu kan dalilnya kan ya. Iya. Tadi barang bagus. Allah Maha Pengampun, nanti siapa tahu diampuni. Nanti diampuni, nanti segera bertaubat. Itu kan kalau yang begitu. Jadi ada tahapan nanti di mana orang akan bisa juga nanti kalau lewat itu. Ya Allah. Nah, masalahnya gini Ustaz. Mencapai tingkat hakul yakin tadi itu. Iya. Nah, apakah ada kurikulumnya seperti di sekolahan sampai sarjana, ataukah terus menerus, ataukah bagaimana gitu pembinaan menjadi seperti itu? Ya, kalau kurikulum secara tertulis nggak ada, tapi kurikulum secara nyata dalam perjalanan kehidupan orang-orang beriman itu ada. Atau kehidupan Rasul lah sebagai uswah hasanah kita. Teladan kita itu kurikulum itu ada. Ya, kurikulum, dan Rasulullah sudah berhasil mendidik sahabatnya sampai pada keyakinan yang merasakan bahwa iman itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, sehingga banyak kisah-kisah menarik ya. Gimana? Jadi banyak sekali lah kisah-kisah menarik yang orang tidak takut dengan kematian, orang tidak khawatir dengan kesusahan. Ya. Banyak sekali kisahnya. Ada sahabat Amr bin Jamuh.
Amr bin Jamuh, sahabat yang sudah sepuh. Ya, sebetulnya beliau punya anak yang gagah-gagah. Dan sebetulnya kalau beliau juga tidak ikut perang juga kan sudah mensedekahkan putra-putranya ikut berperang. Dia Tapi juga udah usia, karena futsal usia, jadinya ya harusnya. iya. Tapi karena tadi keyakinan, merasakan manisnya iman, betapa ketika ini perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disambut dengan semangat luar biasa. Masya Allah. Dan gak ada rasa takut. Dan kisah ini menjadi satu bukti bahwa Allah memberikan apa yang Dia inginkan. Ya. Jadi ketika ada panggilan jihad, khailullah. Jadi Rasulullah itu kalau manggil, ngumpulin sahabatnya untuk berperang itu dengan panggilan khailullah. Mana kudanya Allah? Mana kudanya Allah? Yang Amr bin Jamuh pincang itu lari dari rumah. Baru keluar rumah ditahan sama anaknya. Bapak mau kemana? Mau perang itu, Rasulullah manggil-manggil. Bapak pincang. Bapak udah sepuh, udah di rumah aja. Akhirnya dia datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau berjuang tapi dihalangi oleh anak saya. Tapi Rasulullah kemudian mengizinkan. Kamu boleh berperang. Silakan kamu berangkat. Begitu Rasulullah mengizinkan, dia langsung mencium aroma surga. Masya Allah. Iya. Dia mengatakan asumu raihatal jannah fil Uhud. Saya mencium aroma surga di medan Uhud. Sehingga dia lari sekencang-kencangnya sambil lari sambil doa. Masya Allah. Doanya, Allahumma, ya Allah jangan kembalikan saya ke Mekah. Berarti mau syahid. Ya. Pokoknya jangan kembalikan saya ke Mekah. Sambil lari sambil mengucapkan itu. Dan luar biasa di medan jihad dia mampu membunuh padahal sudah pincang, sudah sepuh. Membunuh musuh-musuh Islam. Dan terbukti syahid akhirnya, dan yang tadi doanya diijabah oleh Allah. Jenazahnya nggak bisa dibawa pulang. Satu riwayat ada yang mengatakan hilang, nggak ketahuan di mana. Dan Rasulullah kemudian diperlihatkan bahwa yang merawat jenazah itu bidadari surga. Subhanallah. Ini gambaran betapa iman kalau sudah sampai pada tahapan yang nggak bisa turun ya, akan merasa seperti itu. Nah kita ini harus latihan bagaimana kita bisa merasakan betapa nikmatnya ketika menjalankan tugas, menjalankan ibadah. Kadang-kadang kan belum ya. Iya. Kadang-kadang belum. Kadang-kadang malah jadi alasan Ustadz dengan usia. Alasan ya betul, usianya, apalagi kondisi ekonomi ya. Aduh, mohon maaf ini. Istri yang cuman satu juga masih rewel gitu ya. Jadi kalau nggak tapi rewel ya harus istri, optimis, harus sampai nanti bisa merasakan lah, paling tidak kalau Rasulullah dan sahabatnya juga bisa merasakan. Kalau kita benar-benar ingin mengikuti jejak langkahnya, nanti mudah-mudahan kita sampai. Ya, amin ya. Amin. Berarti Ustadz, kalau saya mau tanya kisah yang tadi, boleh Ustadz ya? Boleh. Artinya orang tua juga punya peluang kesempatan untuk berjuang jalan Allah. Semuanya, bukan hanya orang tua, semua orang-orang. Kadang-kadang orang tua jadi alasan gitu. Udahlah nggak usah ikut, apalagi jauh, apalagi. Ya. Tapi sekarang justru kadang-kadang anak mudanya yang lebih repot, Ustaz. Iya. Dengan kesibukan kerjanya ininya. Betul. Gitu. Ya. Nah anak muda itu merasa dunianya masih panjang. Ya, masih panjang. Kemudian dominasi pengaruh dunia yang hari ini luar biasa, dominasi pengaruh media sosial yang menawarkan kesuksesan, keberhasilan, keindahan hidup, ya, yang sebetulnya semuanya adalah ya semu, ya, yang semu. Sangat disayangkan saja. Iya, karena kesuksesan, keindahan, atau apalah itu kan cuma di dunia yang sebentar. Nah, kalau memang fenomena begitu, bagaimana menumbuhkan keimanan? Nah, ini tantangan kita hari ini. Ya, biar aplikasi kita sudah masuk kepada tantangan kita hari ini, karena kita hari ini sebetulnya kita umat akhir zaman yang tidak kalah dahsyatnya ujian kita dalam menghadapi bagaimana membuka hijab-hijab supaya iman kita tumbuh terus berkembang menjadi sempurna. Jadi tantangannya pertama tentunya
kembali kepada setiap manusia itu diberikan potensi. Sadarin itu. Ya, potensi akal, ya, potensi pendengaran, penglihatan, hati itu potensi yang luar biasa yang dengan potensi itu semua manusia punya kesempatan yang sama, ya. Punya kesempatan yang sama untuk bisa melihat kebenaran. Sehingga bagaimana tantangan kita menjaga potensi itu, tantangannya adalah bagaimana potensi itu supaya tetap tumbuh berkembang. Banyak pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi. Pertama pengaruh kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah itu pengaruh keluarga, ya. Kalau bicara keluarga itu ada keluarga inti, keluarga yang senasab, keluarga yang sedarah. Juga termasuk keluarga itu lingkungan pendidikan, ya, lingkungan masyarakat itu juga punya pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada pengaruh hawahu dalam diri kita. Sehingga paling tidak itu yang mesti harus disadari oleh Kita semua, ya, kita manusia, bahwa ada pengaruh-pengaruh itu. Sehingga upaya-upaya yang harus kita lakukan, ya, kita ciptakan, ya, lingkungan yang kondusif bagi keimanan kita, bagi keimanan keluarga kita. Pertama ya lingkungan rumah tangga kita. Lingkungan rumah tangga, karena itu paling penting. Yang paling penting. Rumah tangga di dalam Islam itu bukan hanya urusan-urusan hal-hal yang remeh-temeh. Ya, artinya remeh-temeh itu urusan, biasanya orang kalau sudah berumah tangga itu pada umumnya disibukkan dengan urusan kebutuhan ekonomi, ya. Bagaimana memenuhi sandang, pangan, papan. Udah fokusnya kepada 3 hal itu. Tapi urusan ibadah, urusan bagaimana ilmu yang harus didapatkan, ya, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali terbengkalai. Padahal justru apa artinya tadi fasilitas yang Allah berikan, yang tanpa kemudian kita tidak bertambah keyakinannya, tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah ibadahnya, jadi akan menjadi sia-sia. Tantangannya pertama sadari itu, bahwa ada pengaruh-pengaruh yang dari diri kita yaitu hawa nafsu, ada pengaruh yang dari luar adalah lingkungan eksternal. Nah, saya sering dengar gini, Ustaz. Ngaji. Nah, apakah itu memang solusi? Apakah itu media untuk menjaga keimanan? Ya. Apakah itu hanya himbauan? Gitu? Gimana? Sebetulnya kenapa sampai ada perintah ngaji itu memang banyak hari ini banyak orang yang lalai. Sebetulnya nggak usah diingatin, itu sudah melekat sebetulnya. Harusnya melekat pada setiap mukmin, pada setiap manusia, bahwa wajib untuk menjalankan ngaji itu. Berilmu, karena tujuan ngaji kan supaya punya ilmu, supaya punya pengetahuan. Pengetahuan yang paling utama pengetahuan apa? Pengetahuan tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Karena ilmu yang paling penting itu. Pengetahuan yang paling mendasar, yang ini juga disepakati oleh para ulama. Awal wajibun alal insani ma'rifatum billahi istiqam. Jadi kewajiban setiap manusia itu ya berilmu tentang ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia harus diilmu. Karena dari sinilah yang akan menjadikan pijakan dasar bagaimana perjalanan kehidupan manusia nanti akan bisa menggapai cita-cita. Ya, cita-cita orang-orang yang beriman tentunya, ya, kalau bicara cita-cita semuanya mungkin sama, ya. Pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya sukses, tenang, dan cuman bagaimana cara mendapatkan tadi, kan kebahagiaan itu ada kebahagiaan yang semu, ya. Banyak kan orang tertipu dengan kebahagiaan yang semu. Ada kebahagiaan yang haki. Kebahagiaan yang haki itu kebahagiaan yang tidak terintervensi oleh siapapun dan oleh apapun kecuali Allah. Hanya Allah. Jadi kebahagiaan yang sumbernya dari Allah itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ya, jadi bagaimana menjaga keimanan itu
salah satu yang harus jangan ditinggalkan dan harus kita penuhi dengan kesadaran ngaji tadi Ustaz ya. Betul. Dan kita Karena sering merupakan dekat para ustadz-ustadz juga nih, hmm, ya biar sering memberikan peringatan-peringatan hmm, eh, moizohnya, tausiahnya. Nah, eh, sebenarnya masih panjang yang ingin saya obrolkan Ustadz. iya, Ya, tapi karena kita manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, betul. insya Allah nanti Ustadz kita Ya. undang lagi lah Oke, untuk siap. kita Hmm. ngobrol. Tapi masih masalah iman ini Iya, Ustadz. iya. Karena Ini tadi kan di tadi awal saya Ustadz sampaikan. sampaikan ada iman yang tidak diterima, iman Hmm, yang palsu. betul. Ya. Nah, sebagai kata-kata penutup dari sisi ini, mohon untuk bisa disampaikan Ustadz, biar sahabat-sahabat Umatan TV jadi semakin semangat untuk ngajinya, Ya. untuk meningkatkan keimanannya. Ya. Ya, baik pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jadi betapa kita harus menyadari bahwa iman yang ada dalam diri kita, yang setiap manusia sebetulnya sudah diberikan potensi, maka buktikan ya, bahwa iman itu harus menjadi realitas. Iman itu harus menjadi fakta ya, harus menjadi mewujud dalam kehidupan kita. Maka iman itu akan terrealisasi dengan perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita itu menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan orang-orang yang beriman adalah ucapan-ucapan yang baik, yang kebaikannya didasari dengan keyakinannya hanya kepada Allah. Perilakunya juga adalah perilaku yang tidak keluar dari dasar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya itulah yang menjadi sebaik-baik bekal yang akan kita bawa pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak nih Ustadz atas moizohnya, nasihatnya buat kita semua. Dan semoga sahabat-sahabat Umatan TV ini bukan hanya jadi konsumsi pendengaran, penglihatan, tapi juga harus sampai kita jiwai dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Tentu sesuai dengan kapasitas setiap diri kita. Karena dengan landasan iman, maka amal itu akan bernilai di sisi Allah. Dan amalan itu bernilai karena dengan landasan keimanan. Tapi jelasnya nanti kita akan masuk kepada sesi-sesi selanjutnya, bagaimana biar kita menjadi orang yang iman sebenarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya juga banyak kekurangan dari kami, maka mohon dimaafkan bila bisa bilhaq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.